wabarakatuh. Nama saya Kirina Hikaisi kelas 4B. Saya akan menceritakan cerita legenda rakyat si Pitung, Banteng Betawi. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah rawa belong, lahirlah seorang pemuda saleh bernama si Pitung. Ia adalah pemuda yang rajin mengaji pada Haji Naipin, seorang ulama yang sangat terkenal di masa itu. Selain itu, ia dilatih silat selama bertahun-tahun hingga kemampuannya menguasai ilmu, agama dan bela diri sangat meningkat dan luar biasa. Karena bakatnya dan ilmu bela diri, kemampuan Pitung berada jauh di atas rata-rata para pesilat yang ada di Betawi pada masa itu. Si Pitung hidup di zaman penjajahan Belanda. Si Pitung terketuk hatinya untuk membela rakyat Indonesia. Ia merasa iba menyaksikan penderitaan yang terus dialami rakyat kecil dan lemah. Sementara itu para kompeni atau orang-orang Belanda terus berkuasa juga, sekelompok tauke dan para tuan tanah. Mereka ya semua adalah para penguasa yang bergelimang harta. Harta kekayaan mereka termasuk rumah dan ladang dijaga oleh para centeng yang kuat dan galak. Kemudian si Pitung merencanakan perampokan terhadap para penguasa itu. Untuk membantu rakyat miskin, ia dibantu oleh teman-temannya yaitu si Rais dan si Ji. "Kami siap membantumu, Pitung," ujar si Rais penuh semangat, yang kemudian diikuti anggota setuju si Ji. "Baiklah, kalau begitu, mari susun siasat. Jika kita berhasil merampok, kita akan bagi-bagikan hasilnya pada rakyat kecil yang membutuhkan," ucap si Pitung yang yakin. Lalu ia dan kedua temannya langsung mengatur siasat untuk merampok. Teruslah ia dan teman-temannya merampok pada penguasa itu. Setelah mendapatkan hasil rampokannya, si Pitung dan teman-temannya langsung membagikan pada rakyat miskin. Di depan diletakkannya sepikul beras, diberikannya juga 1/6 berupa uang kepada keluarga yang dibeli hutang. Anak yatim pun tak luput dari penglihatannya, diberikan bingkisan baju dan bermacam-macam hadiah lainnya. Kejadian itu terus berlanjut sampai para kompeni orang-orang tauke dan tuan tanah menjadi geram dan ingin menangkapnya. Namun tak pernah berhasil karena si Pitung dan kelompoknya bukan orang-orang sembarangan. Banyak orang mengatakan keberhasilannya si Pitung dan teman-temannya dalam merampok ada 2 hal, yaitu yang pertama, ia memiliki ilmu silat, pandai bela diri dan kebal. Sebab kabarnya tubuh si Pitung kebal terhadap peluru. Dan yang kedua adalah orang yang dibantunya tidak mau mengatakan di mana si Pitung kini berada. Setiap para kompeni dan orang kaya perampokan, si Pitung membujuk atau memaksa rakyat karena geram melihat kesetiaan rakyat pada si Pitung. Maka para kompeni dan para orang kaya itu menggunakan kekerasan memaksa para rakyat kecil membuka mulut. Hingga suatu hari, kompeni orang-orang tauke dan para tuan tanah berhasil mendapatkan informasi tentang orang tua si Pitung dan Haji Naipin. Maka kompeni dan para orang-orang kaya menyandera orang tua si Pitung dan Haji Naipin. "Katakan atau kau kutembak," teriak para kompeni dan orang-orang kaya pada orang tua si Pitung dan Haji Naipin. Namun mereka tak mau menjawabnya. Akhirnya mereka disiksa dan terus disiksa dan sangat kejam. Dengan siksaan yang amat berat, akhirnya para kompeni dan orang-orang kaya itu
mendapatkan informasi di mana si Pitung berada juga. Rahasia kekebalan tubuhnya terhadap peluru. Polisi para komponi itu pun berhasil menjerat persembunyian si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya tak tinggal diam. Mereka pun melawan sekuat tenaga. Namun, informasi tentang rahasia kekebalan tubuh si Pitung sudah diketahui para polisi company, yaitu dengan melempari si Pitung telur-telur busuk lalu ditembak. Lalu tewaslah si Pitung seketika. Kehilangan sudah pahlawan pembela rakyat kecil. Namun meskipun demikian, si Pitung adalah kebanggaan masyarakat Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.